Halo semua, perkenalkan nama saya Akila Kaira dari jurusan Teknik Industri Universitas Pelita Harapan. Di video kali ini saya akan membahas mengenai topik motivating employees beserta dengan pengimplementasiannya dari masing-masing teori pada beberapa perusahaan seperti Google, Tesco, Nestle, dan juga Nike. Motivasi sendiri mengacu pada proses di mana upaya seseorang diberi energi, diarahkan, dan disustain untuk kemudian mencapai suatu tujuan. Definisi ini memiliki 3 elemen kunci, yaitu ada energy, direction, dan juga persistence, di mana energi di sini merupakan ukuran dari intensitas, dorongan, dan kekuatan. Tetapi kemudian effort yang tinggi terkadang tidak terlalu mengarah pada kinerja yang menguntungkan, kecuali kalau effort tersebut disalurkan ke arah atau direction yang menguntungkan bagi organisasi. Dan terakhir, motivasi ini juga mencakup dimensi persistence atau ketekunan, di mana tentunya organisasi ingin karyawan untuk terus berupaya dalam mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, di sini kita akan membahas tentang 3 hal, yaitu ada early dan contemporary theories of motivation, serta juga current issues in motivation. Pertama, early theories of motivation, di mana akan dibahas pertama yaitu teori Maslow. Jadi sebelumnya, Abraham Maslow ini merupakan seorang psikolog yang mengajukan suatu teori bahwa di dalam diri seseorang itu ada 5 hierarki kebutuhan. Pertama, kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan terhadap makanan, minuman, tempat tinggal, dan kebutuhan fisik lainnya. Kedua, ada kebutuhan akan keamanan, yaitu kebutuhan akan perasaan aman serta proteksi diri dari bahaya fisik maupun bahaya emosional, dan jaminan akan kebutuhan fisik yang terus terpenuhi. Yang ketiga, ada kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan akan kasih sayang, rasa memiliki, kebutuhan untuk diterima, dan juga persahabatan. Yang keempat, ada kebutuhan terkait dengan harga diri, yaitu kebutuhan akan faktor penghargaan internal seperti harga diri, otonomi, dan prestasi. Yang selain itu, juga ada faktor eksternalnya seperti status, pengakuan, dan perhatian. Nah, yang kelima, atau yang paling atas, itu kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk tumbuh, mencapai potensi diri, dan juga pemenuhan dari diri sendiri. Menurut Maslow, masing-masing level di hierarki tersebut harus terpenuhi dulu baru bisa naik ke level yang berikutnya, yang nantinya akan menjadi lebih dominan. Jadi, bisa dikatakan bahwa masing-masing individu kebutuhannya akan meningkat dari satu level ke level lainnya setelah kebutuhan di level sebelumnya sudah terpenuhi. Yang kedua ada teori X dan Y dari McGregor. Jadi Douglas McGregor dikenal dengan teorinya yang mengajukan 2 asumsi tentang manusia, yaitu ada teori X dan teori Y, di mana teori X merupakan pandangan negatif tentang manusia yang mengasumsikan bahwa para pekerja hanya memiliki ambisi yang kecil, tidak suka bekerja, mau menghindari tanggung jawabnya, dan perlu diawasi kalau kita mau pekerjaan yang mereka lakukan itu berjalan secara efektif. Sebaliknya, kalau teori Y itu merupakan pandangan positifnya, di mana di sini diasumsikan para pekerja itu menikmati pekerjaannya, terus mencari dan bertanggung jawab atas kewajibannya, dan juga bisa mengarahkan dirinya sendiri. Lalu ada juga teori two factor dari Herzberg, di mana Frederick Herzberg mengajukan bahwa faktor intrinsik itu berhubungan dengan kepuasan kerja dan faktor ekstrinsik itu ada hubungannya dengan ketidakpuasan dalam bekerja. Di sini beliau ingin mengetahui apakah orang-orang yang merasa puas atau tidak dengan pekerjaannya, dan hasilnya beliau mendapati bahwa ketika orang merasa puas dengan pekerjaannya, yang mereka sebut itu lebih ke faktor intrinsiknya. Seperti misalnya prestasi yang ia raih, terus juga mendapat pengakuan, ataupun mendapat tanggung jawab. Dan di sisi lain, ketika mereka merasa tidak puas, yang mereka sebut itu cenderung ke faktor ekstrinsiknya seperti kebijakan dan administrasi dari perusahaan, terus pengawasan yang ada, hubungan interpersonal, ataupun kondisi kerjanya. Jadi teori yang terakhir di sini di early theories ini yaitu ada Three Needs Theory oleh David McClelland dan rekan-rekannya. Jadi di teori ini mencakup kebutuhan akan prestasi, yaitu sebuah dorongan untuk bisa berhasil dan unggul dalam kaitannya dengan seperangkat standar. Lalu kebutuhan akan kekuasaan yang yaitu
kebutuhan dalam membuat orang lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku dengan sebaliknya. Yang terakhir ada kebutuhan akan afiliasi, yaitu keinginan untuk menjalin hubungan interpersonal yang akrab dan dekat. Nah, semua kebutuhan ini diukur menggunakan tes yang dikenal dengan Thematic Apperception Test atau TAT. Di layar juga ada gambar contoh dari tes tersebut. Nah, di sini ada beberapa perusahaan yang mengimplementasikan teori-teori tadi. Pertama ada Google yang menerapkan teori motivasi Maslow, di mana di Google itu berhasil memenuhi 3 level kebutuhan. Antara lain ada physiological needs, safety needs, dan juga social needs dari para karyawannya. Jadi di Google ini disediakan beberapa kafeteria yang menyediakan makanan gratis untuk para pekerjanya, serta juga gaji yang mereka berikan kepada para karyawan ini terbilang cukup baik. Di mana hal tersebut dapat berkontribusi dalam memuaskan kebanyakan karyawannya dalam level physiological needs. Untuk safety, mereka juga menyediakan fasilitas kesehatan seperti gym atau kolam renang. Lalu ada child care services, dan mereka juga menyediakan layanan dokter, dan masih banyak layanan-layanan kesehatan lainnya. Selain itu semua, di perusahaan tersebut juga disediakan berbagai macam ruangan dengan lingkungan yang berbeda-beda yang disediakan agar para karyawan ini tidak bosan dan bisa beristirahat serta bersantai sejenak, serta bisa digunakan juga untuk bersosialisasi dengan karyawan yang lainnya. Hal tersebut membantu karyawan dalam memenuhi kebutuhan sosialnya. Nah, selain menerapkan teori Maslow, Google juga menggunakan pendekatan Y dari teori McGregor, di mana pendekatan ini digunakan dalam mengelola operasionalnya. Jadi di sini CEO dari perusahaan Google, yaitu Eric Schmidt, mengadopsi strategi untuk menjamin terjalannya demokrasi dalam perusahaan dengan memastikan bahwa setiap pekerja ini mendapatkan kesempatan untuk mengekspresikan sudut pandang individunya. Meskipun dengan menerapkan hal ini, dalam beberapa kasus dapat bertentangan dengan keputusan yang dibuat oleh manajer tingkat atas, tapi menurut Google dengan menerapkan hal ini dapat membantu individu dalam merasa lebih termotivasi untuk mengungkapkan pendapatnya. Selanjutnya yaitu ada perusahaan yang mengimplementasikan teori Herzberg, yaitu Tesco. Jadi Tesco ini merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan teori ini dalam memotivasi karyawannya. Sebagai contoh, di perusahaan tersebut, karyawan dimotivasi dan diberdayakan dengan komunikasi yang baik dan tepat waktu. Jadi, ada forum yang diadakan setiap tahun di mana staf dapat memberikan masukan tentang kenaikan gajinya. Terus karyawan Tesco juga bahkan mendapatkan kesempatan untuk memberikan masukan mengenai menu di restoran yang akan dirancang. Dan hal tersebut itu dilakukan untuk mencegah perasaan terasingkan dan ketidakpuasan dari masing-masing karyawan. Yang terakhir ada Nestle yang menerapkan teori McClellan atau yang Three Needs Theory. Jadi seiring berjalannya waktu, perusahaan Nestle berhasil mempraktikkan program pelatihan dan pembangunan tim untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari karyawan mereka yang berharga dengan menetapkan ekspektasi yang tinggi dan memberikan karyawan alat untuk menyelesaikan salah satu aspek motivasi yang paling penting, yaitu kebutuhan untuk berprestasi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan karyawannya, Nestle melaksanakan program pelatihan yang dirancang khusus di mana semua karyawan harus melalui pelatihan praktis dengan rekan kerjanya yang lebih berpengalaman. Selain itu, program pelatihan yang diberikan bukanlah hanya sebatas one-shot deal atau sekali itu aja. Jadi Nestle sangat menyadari bahwa program yang sedang berjalan tidak hanya membuat karyawannya merasa lebih berharga, tetapi juga membantu dalam hal retensi karyawan. Selanjutnya kita masuk ke bagian Contemporary Theories of Motivation. Teori pertama yaitu Goal Setting Theory yang merupakan proposisi bahwa tujuan spesifik dapat meningkatkan kinerja dan bahwa tujuan yang sulit ketika diterima menghasilkan kinerja yang lebih baik, yang lebih tinggi, atau lebih baik daripada tujuan yang mudah. Di layar juga dapat
dilihat ada bagan yang merangkum hubungan antara goal, motivasi, dan kinerja. Nah, kesimpulannya, niat untuk bekerja menuju tujuan yang spesifik dan berat merupakan motivasi yang kuat dan di bawah kondisi yang tepat juga dapat menimbulkan kinerja yang lebih tinggi. Teori kedua yaitu Designing Motivating Jobs. Jadi istilah job design ini dipakai untuk merujuk pada cara tugas digabungkan untuk membentuk pekerjaan yang lengkap. Manajer perlu merancang pekerjaan dengan penuh pertimbangan untuk mencerminkan tuntutan lingkungan yang terus berubah, teknologi organisasi, keterampilan, kemampuan, serta juga preferensi dari karyawannya. Di sini ada job enlargement atau perluasan pekerjaan secara horizontal dengan meningkatkan cakupan pekerjaan. Lalu ada job enrichment atau perluasan pekerjaan secara vertikal dengan menambahkan perencanaan dan evaluasi terhadap tanggung jawab yang ada. Dan terakhir, yaitu job characteristic model atau sebuah framework untuk menganalisa dan mendesain pekerjaan yang mengidentifikasi 5 pekerjaan inti utama, lalu hubungannya dan dampaknya terhadap outcome yang didapat. Teori yang terakhir yang akan dibahas dalam kategori ini yaitu ada equity theory yang dikembangkan oleh J. Stacy Adams, di mana beliau mengusulkan agar karyawan membandingkan apa yang mereka dapat dari suatu pekerjaan atau outputnya dengan apa yang mereka masukkan ke dalamnya atau inputnya. Kemudian kalau sudah, mereka membandingkan rasio input-output tadi dengan input-output dari orang lain yang relevan. Jadi kurang lebih seperti gambar yang ada di layar. Sekarang pengimplementasiannya pada perusahaan. Di sini ada Nike yang menerapkan goal setting theory. Jadi Nike itu merupakan salah satu perusahaan yang mampu menerapkan tujuan demi kemajuan dari merek mereka. Nike mengharapkan karyawannya untuk menetapkan suatu tujuan yang dapat mendorong perusahaan untuk lebih maju lagi, seperti misalnya pada saat Nike mengumumkan target bisnisnya di tahun 2011, yang lebih terintegrasi dengan tujuan dan tanggung jawab perusahaan ke dalam strategi bisnis, pertumbuhan, dan inovasi dalam jangka waktu yang panjang. Targetnya yaitu menciptakan tolak ukur untuk meningkatkan kondisi tenaga kerja dengan menghilangkan kelebihan pada kontrak kerja yang dibuat, lalu menciptakan iklim perusahaan yang netral, membuat suatu produk sepatu dengan desain dan inovasi yang berkelanjutan atau sustainable, dan mendorong potensi yang ada dengan memberi kaum muda manfaat dari berolahraga. Terus masih dari perusahaan Nike, mereka juga menerapkan teori kedua yaitu Designing Motivating Jobs, di mana Nike mendorong para karyawannya untuk berpartisipasi dalam membawa dampak yang positif ke lingkungan. Jadi dikutip dari perkataan George Casimiro, yang merupakan Chief Social and Community Impact Officer di Nike. Jadi apabila ada seorang karyawannya yang ingin menyalurkan tujuan mereka melalui volunteering di sekolah anak mereka atau mungkin di homeless shelter, maka jawabannya sebagaimana yang mereka katakan pada 74.000 karyawan lainnya, yaitu jika Anda ingin melakukan sesuatu di sana, maka kami akan mendukung Anda. Jadi di sini Nike mendukung penuh para karyawannya dalam melaksanakan tujuannya, yaitu menyebarkan dampak positif ke lingkungan. Yang terakhir ada Google lagi, yang selain menerapkan teori Maslow dan teori McGregor, perusahaan ini juga menerapkan equity theory. Jadi di Google, semua orang diperlakukan secara sama, di mana semua karyawan dari segala jabatan memiliki suaranya masing-masing dan ide mereka dihargai. Manajer juga tidak memaksa para karyawannya untuk bekerja, dan karyawan juga diizinkan untuk memilih proyek apa yang mereka mau kerjakan, dan mereka juga diberikan kesempatan untuk menentukan jadwal kerja mereka. Yang hal tersebut nantinya akan meningkatkan gagasan mereka tentang diterapkannya perlakuan yang sama. Dengan begitu, efek yang didapat yaitu motivasi karyawan akan meningkat karena merasa diperlakukan secara adil. Jadi yang terpenting yaitu asalkan pekerjaannya selesai, maka semuanya baik-baik aja. Pembahasan terakhir yaitu current issues in motivation dalam hal memotivasi kelompok pekerja yang unik dan juga mendesain program reward yang layak.
Pertama, di motivating unique group of worker, ada motivating a diverse workforce, di mana untuk memaksimalkan motivasinya, manajer perlu memikirkan istilah fleksibilitas. Seorang manajer perlu paham bahwa setiap pekerja tentunya memiliki background masing-masing dan tentunya kebutuhan antara satu pekerja dengan pekerja lainnya itu berbeda. Maka dari itu dibutuhkan penghargaan yang berbeda-beda pula untuk bisa memotivasi para pekerja dengan kebutuhan yang berbeda tersebut. Selanjutnya, motivating professionals. Jadi orang-orang yang bergelut di bidang profesional ini berbeda dengan para non-profesional, di mana mereka memiliki komitmen yang kuat dengan jangka waktu yang panjang pada bidang keahliannya. Lalu kira-kira apa yang bisa memotivasi mereka? Uang dan promosi jabatan biasanya rendah pada daftar prioritas mereka. Kenapa? Karena mereka cenderung dibayar dengan baik dan mereka juga menikmati apa yang mereka lakukan. Tapi sebaliknya, tantangan pekerjaan mereka itu cenderung tinggi. Jadi mereka suka mengatasi masalah dan mencari solusinya. Jadi penghargaan utama mereka adalah ketika pekerjaan mereka dihargai. Para profesional ini menghargai dukungan dari orang-orang di sekitarnya atau orang lain, dan mereka mau orang lain berpikir bahwa apa yang mereka kerjakan itu merupakan hal yang penting. Lalu motivating contingent workers. Jadi untuk kelompok kecil biasanya mereka lebih prefer apabila mendapat kebebasan dalam status sementara mereka. Jadi ketidakstabilan ini bukan menjadi masalah. Tapi bagi sebagian kelompok ada banyak juga yang tidak memilih untuk dijadikan sebagai pekerja sementara saja. Jadi mereka sebenarnya ingin sebuah kesempatan untuk menjadi pekerja tetap. Jadi motivasinya yaitu untuk diangkat sebagai karyawan tetap. Ada juga yang motivasinya supaya bisa belajar lebih banyak di bidang tersebut ketika dia udah diangkat. Satu lagi, motivating low-skilled minimum wage employees. Jadi banyak yang berpikir bahwa motivasi mereka hanyalah sebatas uang aja. Tapi meski uang juga merupakan salah satu motivasinya, namun yang mereka cari bukan sebatas uang. Terkadang yang mereka butuh itu sebuah pengakuan. Jadi banyak manajer yang mengakui bahwa kekuatan dari pujian yang tulus dan diberikan atas alasan yang tepat itu cukup tinggi untuk menjadikan motivasi mereka. Sekarang kita bahas yang appropriate rewards program. Pertama ada open book management, yaitu pendekatan motivasional di mana organisasi ini terbuka dengan para karyawannya terkait dengan financial statement dari si organisasi ini sendiri. Lalu kedua ada stock option programs yang mengacu pada jenis kompensasi ekuitas yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan dan eksekutif mereka. Selanjutnya ada employee recognition programs yang menyangkut perhatian secara personal, mengungkap minat, memberi approval, lalu juga mengapresiasi terhadap pekerjaan yang mereka lakukan dengan baik. Dan yang terakhir ada pay for performance programs yang merupakan rencana kompensasi variabel yang membayar para karyawan berdasarkan sebuah ukuran terhadap kinerja mereka. Sekian pembahasan saya tentang topik motivating employees. Di sini ada beberapa referensi yang saya gunakan dalam pembahasan materi hari ini. Semoga pembahasan tadi dapat membantu teman-teman semua dalam memahami topik ini secara lebih jelas. Mohon maaf sebelumnya apabila terdapat kesalahan dan terima kasih.